Ya Allah, payahnya nyari duit nih. Mana bau lagi? Aduh. Wah, mangsa nih. Nong. Sedih benar gak muka kau nih? Mau duit gak? Kerjanya sedikit, duitnya banyak. Ikut ibu ke luar negeri, mau gak? Macam mana, Bu? KTP tak ada. Paspor pula nak keluar negeri. Tenang ya, dah ikut ibu yuk sekarang. Pergi. Ibu, Bu, ember saya, Bu. Dah tinggalkan. Ember saya. Bu. Aman ke nih, Bu, lewat sini? Aman, petugas tak tahu kita lewat sini. Aduh. Berhenti, jangan lanjut. Pasti kalian berdua mau melintas secara ilegal ya? Ayo ikut saya kasih edukasi kalian. Ayo sini. Izin Bapak, ada masyarakat yang perlu diedukasi. Mereka mau melintas di jalur ilegal. Oh ya, silakan masuk. Iya Ibu, silakan ke Bapak Kakanwil. Jadi Mbak, Bu, tahu nggak mau saya apain? Ini mau ngapain, Pak? Jadi kita mau diapain? Jadi Ibu nih sama Mbak nih, saya mau edukasi di Kopi Pancong Imigrasi. Setengah gelas wawasan penuh. Jadi Mbak sama Ibu nih tadi ngapain di sana? Gak ngapa-ngapain sih Pak. Nggak ngapa-ngapain kok sampai Pak Raffi bawa Ibu sama Mbak ini ke saya. Mau bantuin dia aja Pak, kesian gak ada kerja. Masa mau bantuin orang gak boleh? Boleh Bu, namanya bantu itu memang wajib, tapi harus sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan. Mbak tahu nggak kalau di sana itu sebelahnya sana tuh bukan apa wilayah bukan Indonesia? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, nggak dikasih tahu. Ibu tahu nggak sana itu bukan wilayah Indonesia? Aku tahu aja sih Pak. Ya, jadi gini, kalau mau keluar dari wilayah Indonesia itu wajib melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Apa itu tempat pemeriksaan imigrasi? Tempat di mana orang itu bisa melalui sana dengan cara yang sah sesuai dengan aturan. Nah, kalau ke sana pun juga harus punya namanya paspor. Tahu? Udah punya paspor belum? Terus kenapa ibu ini ya pasti ya yang ngajak-ngajakin suruh nggak usah pakai paspor ke sana ya? Nggak boleh. Jadi kalau ke sana itu ke luar negeri itu harus punya paspor. Paspor itu adalah salah satu bukti atau identitas kita untuk bisa keluar atau masuk ke wilayah Indonesia. Ya, itu harus di ini. Dan kalau tidak lewat dari sana, Ibu atau Mbak ini pasti akan kena konsekuensinya kalau ketangkep. Apa tuh, Pak? Kalau nggak di penjara, mau di penjara? Nggak mau, Pak. Iya, itu Ibu kalau Ibu juga yang ngajak-ngajak nih. Kasih harus tahu nih, ini bisa kena penjara 1 tahun. Mau? Kalau nggak mau di penjara bisa bayar. Bayar, Pak. Iya, bayar denda. Berapa, Dan Pak? itu masuk ke pemerintah juga 100 juta. Nah, Ibu jangan senyum-senyum aja. Ibu juga yang bawa juga sama itu. Di sana Ibu kalau yang bawa orang keluar untuk keuntungan Ibu sendiri kayak bawa mbak-mbak ini, ke sana juga sama juga kena pidana. Tahu berapa pidananya? Nggak tahu. Jadi berapa, Pak? Penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Waduh. Mau? Ibu sampai tua lah pokoknya di sana. Ibu sekarang udah masih agak-agak tua ya. Nanti kalau di penjara 15 tahun, ya udahlah di penjara. Mau gitu. Enggak, Pak. Ya makanya Ibu harus hati-hati ya nih berdua nih. Salah satu tadi ya, kalau untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia itu wajib punya paspor. Itu yang kedua harus punya izin tinggal di sana. Punya nggak izin kerjanya? Nggak punya, harus punya itu ya. Kalau Ibu mau menolong, tolonglah dari yang benar-benar itu. Nah Mbak, kalau masih Mbak di rumahnya di desanya tuh sangat jauh dari kota, di sana imigrasi tuh punya namanya program Desa Binaan Imigrasi. Jadi kalau hal-hal yang terkait dengan ini, Mbak bisa tanya tuh sama petugas imigrasi, petugas pembina desa binaan. Kayak tadi Pak Raffi itu, tanya sama petugas itu, Pak, saya mau nanya kalau mau keluar negeri misalnya, apa yang harus saya lakukan? Nah, tanya sama mereka.
Atau kalau memang tidak ada Pak petugas pembina desa itu, Ibu atau Mbak ini bisa tanya sama perangkat desa di situ. Gitu ya, Pak. Ya. Itulah makanya Mbak harus hati-hati kalau ada orang seperti Ibu ini ngajak-ngajak ke luar negeri tapi Mbak belum punya apa-apa yang tadi, paspor, izin tinggal, atau kalau mau kerja izin kerjanya ditolak ya. Ya, Pak. Dan juga Mbak sosialisasikan ke teman-teman Mbak yang ada di desa Mbak. Oke? Bapak. Mengerti? Makasih, Bapak. Ibu juga harus tahu ya, menolong orang harus sesuai dengan prosedur. Kalau tidak nanti saya ikat. Nah, sekarang sudah paham kan, Mbak? Ya, ngerti, Pak. Berarti kalau saya mau cari informasi itu bisa ke Mas apa, Pak? Oh, Mas yang tadi tuh. Iya. Itu adalah Mas petugas imigrasi pembina desa binaan imigrasi. Aduh, celaka ada desa binaan imigrasi. Masih mau ya? Enggak Pak, tempat Pak, enggak Pak. Oke, jadi sekarang nih Mbak udah tahu, Ibu sudah tahu, Mbak sudah tahu, kita udah akrab kan ya? Kita ngopi dulu yuk.